Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marlinda, mahasiswa Pasca Sarjana Ilmu Administrasi Institut Setiami. Pada kesempatan kali ini, saya mencoba merangkum biografi salah seorang tokoh nasional, Buya Hamka. Buku ini ditulis oleh Irfan Hamka dengan judul Ayah. Ini merupakan tugas akhir semester dari Dr. Taufan Molamin, SE AKM. Yuk kita simak sama-sama. Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah dengan gelar Datuk Indomo, populer dengan nama penanya Hamka, lahir di Nagari Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908. Meninggal di Jakarta 24 Juli 1981 pada usia 73 tahun. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia dan berkarir sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Menjabat Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar doktor kehormatan, sementara Universitas Mustafa Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Dibayangi nama besar ayahnya, Abdul Karim Amrullah, Hamka remaja sering melakukan perjalanan jauh sendirian. Ia meninggalkan pendidikannya di Tawalib, menempuh perjalanan ke Jawa dalam usia 16 tahun. Setelah setahun melewatkan perantauannya, Hamka kembali ke Padang Panjang membesarkan Muhammadiyah. Pengalamannya ditolak sebagai guru di sekolah milik Muhammadiyah karena tak memiliki diploma dan kritik atas kemampuannya berbahasa Arab. Melecut keinginan Hamka pergi ke Mekah. Dengan bahasa Arab yang dipelajarinya, Hamka mendalami sejarah Islam dan sastra secara otodidak. Kembali ke tanah air, Hamka merintis karir sebagai wartawan sambil bekerja sebagai guru agama di Delhi. Dalam pertemuan memenuhi kerinduan ayahnya, Hamka mengukuhkan tekadnya untuk meneruskan cita-cita ayahnya dan dirinya sebagai ulama dan sastrawan. Kembali ke Medan pada tahun 1936 setelah pernikahannya, ia menerbitkan majalah Pedoman Masyarakat. Lewat karyanya Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Selama Revolusi Fisik Indonesia, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota atau BPNK menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Pada tahun 1950, Hamka membawa keluarga kecilnya ke Jakarta. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum tahun 1955, Hamka terpilih duduk di Konstituante Wakili Masyumi. Ia terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Sikap politik Masyumi menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin mempengaruhi hubungan Hamka dengan Presiden Soekarno. Usai Masyumi dibubarkan sesuai dekret Presiden 5 Juli 1959, Hamka menerbitkan majalah Panji Masyarakat yang berumur pendek, diberedel oleh Soekarno setelah menurunkan tulisan Hatta yang telah mengundurkan diri sebagai wakil presiden berjudul Demokrasi Kita. Seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekra. Tuduhan melakukan gerakan subversif membuat Hamka diciduk dari rumahnya ke tahanan Sukabumi pada tahun 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. Menjelang berakhirnya kekuasaan Soekarno,
Hamka dibebaskan pada Mei 1966. Pada masa Orde Baru Soeharto, ia mencurahkan waktunya membangun kegiatan dakwah di Masjid Agung Al-Azhar, serta berceramah di RRI dan TVRI. Ketika pemerintah menjajaki pembentukan Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975, peserta musyawarah memilih dirinya secara aklamasi sebagai ketua. Namun, Hamka memilih meletakkan jabatannya pada tanggal 19 Mei 1981. Menanggapi tekanan Menteri Agama untuk menarik fatwa haram MUI atas perayaan Natal bersama bagi umat Muslim, beliau meninggal pada tanggal 24 Juli 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Sebelum saya akhiri, ada kata-kata bijak dari seorang Buya Hamka yang sangat menginspirasi. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.